Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kembang Sutaman bersama saya Widya. Kali ini saya akan mengisahkan beberapa kisah nyata. Tanpa berlama-lama, yuk kita dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Entah manusia atau bukan. Halo teman-teman, nama gue Jojo. Gue punya banyak kisah horor yang pernah gue alami. Tapi kali ini yang pengen gue share yang paling membekas di memori. Kejadiannya di tahun 2011. Waktu itu masih suasana hari raya. Kebetulan hari itu gue lagi sendirian di rumah karena keluarga besar pada mudik ke kampung papa. Sekitar jam 9 atau 10 pagi, ada yang mengetuk pintu dan gue bukain. Ternyata seorang ibu-ibu sekitar umur 50-an, wajahnya cantik. Gue persilahkan masuk dan duduk. Tradisi di kampung gue, kalau dalam suasana hari raya, walaupun tamu yang gak kita kenal, kita sambut dengan baik. Gue ke dapur buatin minum, dan ketika kembali ke ruang tamu dan naruh nampan minuman di atas meja, entah kenapa mata gue langsung melihat wajah ibu tersebut. Ada yang ganjil, garis antara bibir dan hidung gak ada. Walaupun udah mulai takut, tapi gue berusaha setenang mungkin sambil memulai percakapan. Ibu, teman orang tua saya ya? Enggak dek, saya cuma mampir aja, silaturahmi. Ibu memang dari mana? Saya asalnya dari desa. Kok bisa sampai di sini bu? Iya, saya keluarnya dari pantai. Dan ketakutan gue jadi kenyataan. Apa gue duga, kalau ibu itu bukan manusia, ternyata benar. Asal desa si ibu dan tempat yang dikatakannya keluar, itu jaraknya ribuan kilo. Gak mungkin manusia biasa bisa jalan kaki dengan jarak sekitar itu. Tiba-tiba gue mulai merasa energi positif gue diserap sama dia. Rasanya sesak nafas, lemes, takut, bingung, dan putus asa. Si ibu sambil minum nanya lagi, "Kamu warga keturunan ya?" "Iya." "Sama, saya juga warga keturunan seperti kamu." Karena gue udah gak kuat ngobrol sama si ibu, gue ngomong dalam hati, "Ibu, tolong pergi dari rumah saya ya." Dan si ibu ini pun sepertinya mengerti. Dia berdiri dan ngucapin terima kasih sudah diterima dengan baik. Gue liatin dia pergi sampai depan gerbang. Seketika aja perasaan gue kembali normal lagi. Karena penasaran, gue ke gerbang lagi, dan ibu itu sudah tidak ada seperti menghilang. Catatan loh, si ibu tadi persis banget seperti manusia biasa, yang membedakan hanyalah garis antara hidung dan bibir. Menurut legenda di daerahku, di tempat asal si ibu itu ada kebun kopi, yang katanya tempat kerajaan gaib, yang wujudnya penghuni seperti manusia biasa. Sewa rumah berantu demi harga murah. Bagi yang merantau di kota besar, biasanya akan menemukan masalah terkait tingginya biaya sewa rumah atau apartemen. Mungkin sebagian masih memungkinkan untuk tinggal kos yang harganya relatif murah. Tetapi tidak sedikit karena alasan seperti sudah berkeluarga atau lainnya, mereka perlu sewa rumah atau apartemen. Masalahnya, terkadang sewa rumah pun tidaklah murah, apalagi untuk lokasi rumah atau apartemen yang sangat strategis. Kalian yang pernah mencari-cari apartemen atau rumah untuk disewakan tentunya tahu. Namun terkadang kalau beruntung atau kurang beruntung, kalian bisa saja menemukan suatu rumah atau apartemen yang harga sewanya jauh lebih murah dibandingkan sekitarnya. Tentu saja harganya lebih rendah ini bukan tanpa minus apa-apa. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah di rumah berhantu di Jakarta Barat. Ini kejadian terjadi salah satu kenalan saya. Dia baru saja memulai bisnis restoran barunya itu. Untuk awalnya, dia menyewakan satu rumah yang posisinya tidak jauh dari mall tempat usaha dia. Nah, rumah tersebut jauh lebih mudah daripada rumah sekitarnya, lebih murah. Tanpa curiga, dia pun menyewakan rumah tersebut. Rumah ini rencana menjadi dapur dan sekaligus tempat tinggal koki, karena di mall tersebut tidak ada dapurnya. Jadi, setiap hari masakan akan dimasak di situ, kemudian diantar ke mall.
Di mall hanya sekedar dipanaskan saja. Sesekali, teman saya ini mengunjungi kokinya untuk melihat perkembangan uji coba masakannya. Sambil coba-coba memasak, dari situ si koki pun cerita kalau beberapa kali di rumah itu dia mengalami hal mistis. Penasaran, teman saya ini pun bertanya, kejadian apa? Ada satu kali ketika si koki sedang sibuk eksperimen dan memasak, dia merasa seperti ada orang yang memperhatikannya. Sebagai info, yang tinggal di rumah tersebut hanya koki, satu orang itu saja. Tidak ada siapa-siapa lagi. Jadi, pada malam hari saat dia eksperimen itu, awalnya dia hanya merasa ada yang memperhatikannya. Dia tidak mengindahkan perasaan itu dan tetap sibuk fokus memasak. Tapi lama-kelamaan, tiba-tiba ada yang berdiri di samping si koki sambil sibuk menatap apa yang dimasak oleh si koki. Sekali lagi diingatkan, rumah itu tidak ada yang tinggal selain si koki sendirian. Dan ini sudah malam, tidak ada orang lagi. Jadi yang berdiri di samping kanannya itu entah siapa. Dasar si koki itu nyalinya memang gede. Dia nggak mengacuhkan yang di sampingnya kanannya itu dan tetap sibuk memasak. Dan akhirnya sosok di kanan itu pun lama-lama pergi. Ada satu kali lagi si koki sedang tidur. Dan pada saat tidur, ada orang yang berjongkok di dekat kakinya, seperti menatap penasaran kenapa ada orang di sini. Teman saya mendengar saja, merasa merinding, tetapi si koki santai-santai saja. Belakangan, teman saya saat kunjungi rumah sewaannya juga sempat ditanya tetangga. Kalau boleh tahu, sewa rumah itu berapa? Tanya tetangga yang penasaran. Teman saya pun sebut angkanya. Si tetangga itu senyum-senyum saja. Pantes disewa semurah itu. Pasti sudah tahu kan kalau rumah itu berpenghuni. Celetuk si tetangga. Teman saya mendengarkan ini juga hanya senyum-senyum saja. Asal muasal mengapa rumah itu bisa sampai berhantu dan sebagainya memang juga kurang diketahui. Kalau dari hasil mendengar cerita si koki, kita juga bisa menangkap bahwa hantu yang ada di rumah itu tidak mengganggu siapa-siapa. Dia hanya penasaran sehingga mengamatinya. Hanya saja, orang yang nyalinya gak kuat sudah barang tentu tidak mungkin akan sanggup tinggal di rumah seperti itu. Namun, karena koki memang pemberani, ditambah tinggal di situ tidak perlu bayar uang sewa atau uang sewa ditanggung teman saya, makanya dia juga tidak bermasalah tinggal di situ. Korban tumbal. Cerita ini benar terjadi. Saya punya adik perempuan yang selisih umurnya 2 tahun di bawah saya. Sejak dia pindah rumah ke rumah mertuanya, dia sering sakit-sakitan. Hidupnya selalu kekurangan. Tapi dia wanita yang gak mau tinggal diam. Dia mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan makanan di depan rumahnya. Alhamdulillah, dagangannya laris. Tapi sejak itu, dia malah makin parah sakitnya. Dia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman dari kemaluannya, seperti orang yang sedang haid, dan perutnya sering sakit. Dia berobat ke dokter, sampai di USG. Dokter bilang dia hamil. Dia sering cerita ke saya tentang penyakitnya. Tapi dia senang waktu itu tahu kalau ternyata dia hamil. Saya nggak percaya pas saya lihat foto USG-nya. Saya bilang, ini aneh. Kalau USG kandungan, gambarnya bulat. Biasanya apalagi masih di awal kehamilan. Tapi itu seperti gambar gunung kecil. Hampir mirip segitiga. Saya anjurkan dia untuk beli test pack. Dia tes paket. Tes pack hasilnya negatif. Coba sekali lagi, hasilnya sama saja, negatif juga. Sejak itu, dia mulai pergi berobat ke orang pintar. Seorang kakek-kakek bilang dia disantet. Ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Setelah 2 kali berobat dengan kakek itu, dia ngerasa enakan. Tapi dia tidak berlangsung lama, karena seminggu kemudian ternyata kumat lagi. Dia kembali mengeluarkan darah dari perutnya dan perutnya makin sakit. Dia pergi berobat ke tempat lain. Orang pintar juga. Jawabannya cukup mengerikan.
Adik saya itu sedang hamil secara gaib. Janin yang dikandung di dalam perutnya adalah bayi ular. Dan ternyata dia digauli setan yang berwajah menyerupai suaminya. Bahkan setan itu merasuki suaminya saat menggauli adik saya. Maaf, ini bukan cerita porno, tapi ini kenyataan. Setan itu berwujud ular, kadang menyerupai sosok pria rupawan, bahkan sangat tampan. Dan ular itu dipelihara oleh seseorang yang melakukan pesugihan, dan adik saya adalah calon korbannya sebagai tumbal pesugihan. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah adik saya. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu, tapi semua bungkam. Tidak ada yang berkata apa-apa karena takut diganggu. Sudah banyak korban di daerah sana. Semua korbannya adalah wanita berumur muda, yaitu 20-35 tahun. Sampai saya tulis cerita ini, adik saya masih dalam pengobatan. Mohon doanya agar adik saya sembuh dan diangkat penyakitnya. Dan cerita pun berakhir.